Dan saat ini pemirsa, sudah ada rekan kami Denny Hendra, kontributor di Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang Denny. Selamat siang, Ana. Ya Denny, bisa diinformasikan kepada kami bagaimana kondisi saat ini pasca terjadinya gempa dengan magnitudo 5,6 ini? Ya, Ana, saat ini pasca terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur, tepatnya saya berada saat ini di Jalan Siliwangi Cianjur, di mana warga masyarakat masih berada di luar ruangan atau di tepi jalan untuk mengantisipasi bila terjadi gempa. Gempa yang mengakibatkan salah satu kantor atau kantor PWI serta kantor PUPR yang ada di Jalan Siliwangi ini mengalami rusak berat, di mana genteng serta atap kantor tersebut hancur akibat digoyang gempa. Dan saat ini warga juga masih berada di luar dan mereka juga masih melihat-lihat dan berbincang-bincang dengan keluarganya apakah tempat ini bisa ditempati kembali ataupun mereka akan masuk lagi ke ruangan itu, Ana. Sudah adakah bantuan yang dikirimkan ke wilayah Anda? Melihat gambar di layar kaca ini, dampak dari gempa tersebut ini cukup parah begitu, Denny? Oh iya, Ana, saat ini juga petugas mungkin BPBD dan terkait saat ini juga masih menuju beberapa lokasi yang mengalami atau bangunan yang rusak berat. Seperti yang terjadi di kantor PWI Cianjur ini, saat ini belum ada petugas maupun bantuan dari pihak terkait terhadap terjadinya gempa ini. Dan juga terlihat beberapa bangunan di Dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga terlihat porak-poranda. Bahkan ada beberapa mobil juga tertimpa genteng, Ana. Bagaimana dengan masyarakat sekitar? Mungkin informasi dari Anda langsung? Oke, untuk masyarakat sekitar juga saat ini masih berada di tempat terbuka atau yang berada di tepi-tepi jalan, menjauhi ruangan bangunan miliknya. Dan saat ini juga warga masih berada di luar, Ana. Denny, adakah petugas yang diterjunkan ke lokasi khususnya di wilayah Anda mengingat ini runtuhan terlihat sangat jelas begitu ya di wilayah Anda ini cukup parah? Untuk Jalan Siliwangi sendiri, seputaran Jalan Siliwangi sendiri, anak saat ini belum terlihat hanya petugas. Bahkan anak-anak sekolah juga langsung dibubarkan oleh pihak sekolah, di mana mereka mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anak. Baik, antisipasi apa mungkin yang sudah dilakukan di sana untuk mencegah terjadinya korban jiwa? Oke, untuk saat ini juga mungkin pihak terkait atau dinas kesehatan juga mungkin telah melakukan atau menghimbau pada masyarakat untuk menjauhi sementara gedung-gedung atau rumah-rumah yang berpotensi bisa rubuh akibat goyangan gempa. Ya, Denny mungkin bisa diinformasikan kembali kepada kami dan juga pemirsa TV One ini kondisi real nih ataupun secara langsung di lokasi Anda ini seperti apa, karena kami melihat di layar kaca bangunan ini ambruk begitu ya, genteng dan juga plafonnya ini cukup parah hingga menimpa mobil ataupun kendaraan. Adakah juga korban jiwa mungkin bisa diinformasikan kepada kami ataupun korban luka? Oke, untuk saat ini di PUPR sendiri hanya terkena kendaraan roda 4 dan di kantor PW sendiri genteng-genteng yang berterbangan dan menimpa salah satu warga yang ada di sampingnya dan mengenai tangannya. Dan saat ini juga wartawan ataupun jurnalis yang berkantor di PW ini juga masih berada di luar dan tidak memberanikan diri untuk masuk karena atap bangunan tersebut porak-poranda, anak. Ya, Denny, tadi kita sama-sama rasakan, kami juga di Jakarta merasakan efek dari guncangan magnitudo 5,6 dari Cianjur, Jawa Barat. Ini seperti apa? Ini kami sama-sama rasakan. Lantas bagaimana dengan kondisi di sana? Apakah kemudian ada korban yang luka ataupun seperti apa di sana? Informasi langsung dari Anda. Oke, untuk korban sendiri juga tidak hanya tertimpa beberapa genteng. Dan saat ini juga sudah diobati oleh pihak wartawan, juga mengobati tetangganya yang mengalami atau terkena jatuhan genteng. Dan saat ini kondisi juga di seputaran Jalan Siliwangi ini
juga terpantau cukup padat karena warga juga terlihat masih berada di luar ruangan. Ana. Penanganan sejauh ini sudah seperti apa, Denny? Oke, untuk penanganan sendiri kita belum dapat informasi dan menurut kabar dari rekan-rekan jurnalis pihak. Ya, Denny. Ya, tampaknya terputus pemirsa kontak kami dengan Denny, kontributor TV One yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Dan pemirsa, saat ini di layar kaca Anda terlihat bangunan yang plafonnya runtuh begitu akibat adanya gempa dengan magnitudo 5,6 pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tadi kita sudah mendengar keterangan langsung dari Denny bahwa ini runtuhan terjadi di beberapa titik, namun sejauh ini korban jiwa tidak ada. Ada beberapa korban luka namun segera ataupun sudah diobati ataupun sudah mendapatkan perawatan medis secara langsung yang dibantu oleh sesama ataupun rekan dari korban tersebut. Tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa Kepala BPBD Kabupaten Cianjur mengatakan memang ada bangunan rubuh di wilayah-wilayah di Cianjur, Jawa Barat, kemudian Rumah Sakit Cianjur, kemudian Cimacan Cipanas dan juga toko rumah juga ini cukup terdampak. Ada yang runtuh plafonnya dan juga rumah sakit juga tadi dikatakan oleh Pak Rizal yang merupakan Kepala BPBD Kabupaten Cianjur juga terdampak cukup menyibukkan begitu. Tadi juga sempat dikatakan ataupun diinformasikan bahwa listrik mati di beberapa wilayah akibat terjadinya gempa yang cukup besar begitu ya hingga merobohkan rumah, kemudian atap dan juga plafon dan menyebabkan korban luka. Untuk korban-korban akibat terjadinya gempa ini memang masih terus dicari informasinya atau masih masih dilihat begitu apakah kemudian bertambah jumlahnya karena hingga saat ini kami masih menghimpun terus informasi. Masyarakat juga dihimbau ataupun terus tidak berada di dalam gedung karena tadi menurut keterangan dari Pak Hari, seorang warga yang berada di perumahan Muslim Taslim juga merasakan gempa susulan walaupun tidak sebesar gempa yang terjadi pada saat pertama kali terjadi. Tadi juga Pak Hari, seorang warga ini mengatakan bahwa gempa terjadi dan mengakibatkan plafon hingga genteng rumahnya ini hancur begitu terdampak oleh gempa dengan magnitudo 5,6. Tadi juga dikatakan madrasah juga runtuh begitu plafonnya hingga satu orang siswa terluka akibat runtuhan plafon di mana bantuan diharapkan segera sampai di titik-titik lokasi tersebut. Dan saat ini kita sudah kembali terhubung dengan Denny, kontributor TV One yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang Denny. Ya, Nak, terputus. Ya, Denny mungkin bisa diulangi kepada kami, informasikan kepada kami kondisi saat ini di lingkungan sekitar Anda seperti apa pasca terjadinya gempa 5,6 skala Richter ataupun magnitudo 5,6 di wilayah Cianjur, Jawa Barat ini. Oke, untuk di Jalan Siliwangi sendiri juga hanya ada beberapa bangunan yang mengalami rusak akibat digoyang oleh gempa tadi. Salah satunya gedung PWI Cianjur yang terletak di Jalan Siliwangi ini, seluruh bangunan atau genteng yang ada di bangunan ini mengalami penerbangan dan rusak. Dan tidak ada korban jiwa maupun masyarakat yang terkena dari genteng ini. Hanya salah seorang warga yang tidak jauh dari kantor PWI ini terkena serpihan genteng yang berterbangan. Dan itu pun hanya mengalami luka ringan. Ya, dan saat ini juga arus lalu lintas sudah kembali normal setelah terjadi guncangan gempa yang terjadi pada sekira pukul 13 tadi. Demikian. Denny, tadi seorang warga di perumahan Muslim Taslim, Pak Hari menuturkan bahwa merasakan adanya gempa-gempa susulan walaupun kecil begitu ya, tidak sebesar pertama kali terjadi. Andakah ataupun apakah Anda merasa adanya gempa susulan hingga saat ini, Denny?
sih ada hanya beberapa detik saja terjadi gempa susulan dan itu pun tidak berpotensi atau tidak terjadi apa-apa. Demikian anak. Denny, tadi Anda katakan terjadi gempa susulan, artinya ini untuk masyarakat sekitar, khususnya di lokasi Anda, masih tetap berada di luar ruangan atau sudah kembali beraktivitas normal? Sebagian sudah masuk ke tempat usahanya atau tokonya masing-masing, dan sebagian juga masih berada di luar, terutama yang membawa anak-anak kecil, anak. Ya. Ada artinya yang sudah beraktivitas kembali normal, begitu ya? Betul sekali anak, dan saat ini juga sudah terlihat sudah lancar kembali arus lalu lintas dan warga sudah mulai beraktivitas kembali. Denny, untuk penanganan sejauh ini seperti apa? Karena kami lihat di layar kaca ini gempa yang diakibat ataupun dampak dari gempa tersebut cukup parah begitu ya, banyak rumah dan juga bangunan yang rubuh. Iya, betul sekali anak, dan penanganan ini juga mungkin dari petugas tempat atau petugas lingkungan. Dan wartawan sendiri juga saat ini akan melakukan pembersihan runtuhan genteng yang berserakan di jalan anak-anak. Oke, untuk penanganan sejauh ini tadi Anda sudah informasikan kepada kami, kemudian bagaimana dengan listrik di sana, apakah kemudian dinyalakan ataupun masih mati? Karena tadi Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, M. Rizal Fatah mengatakan di wilayahnya ini masih dimatikan listrik begitu. Ya, saat ini juga masih terlihat aliran listrik juga masih belum berfungsi, khususnya di Jalan Siliwangi ini anak. Dan juga saya informasikan untuk Polres Cianjur juga, atap bagian Polres Cianjur juga atau gentengnya juga ikut berterbangan. Dan saya dapat informasi dari teman-teman Polres Cianjur juga terpantau atau mengalami kerusakan pada bagian atapnya. Tekan anak. Oke, Denny, untuk saat ini kondisi di sana tadi Anda katakan mungkin sudah stabil begitu ya. Adakah yang diterjunkan ke lokasi? Di Jalan Siliwangi ya. Halo? Denny, tadi Anda katakan untuk saat ini apakah sudah ada petugas yang diterjunkan ke lokasi Anda? Ya, untuk saat ini petugas belum tiba di lokasi tempat saya berada, tepatnya di depan kantor PWI Cianjur, Jalan Siliwangi. Dan saat ini juga rekan-rekan jurnalis juga masih berada di luar untuk melaporkan kejadian hari ini, rekan anak. Oke, baik. Dan pemirsa, terima kasih Denny sudah mengabarkan langsung dari lokasi.